Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita masih membahas tentang database transaction. Jadi kalau kita lihat di infaq controller ya, model infaq ini sebenarnya dia terhubung dengan model kas ya, dimana apabila terjadi created, jadi ketika data infaq itu disimpan, maka kas itu pasti berubah kalau jenisnya uang ya. Sama juga kasusnya pada saat edit ya, kas juga berubah dan pada saat update juga sama. Nah, kalau kita lihat karakter kodenya, berarti kan ini bisa kita buatkan dia sebagai observer ya, dimana nanti model infaq itu akan kita pantau atau kita observasi. Apabila terjadi perubahan, maka kasnya otomatis kita buat juga berubah. Oke, saya langsung saja. Di sini kita akan buat PHP artisan make observer, kemudian namanya infaq observer. Modelnya adalah model yang mau dipantau ya, model yang mau dipantau adalah infaq. Oke, kemudian ini sudah selesai, kita buka infaq observer. Oke, seperti ini. Berarti di sini saya cut kodenya dari sini sampai sini. Oke, kita masukkan dia di created-nya. Oke, kemudian jangan lupa diimpor, kontrol titik. Oke, masjid ID sebenarnya tidak perlu lagi, karena kalau kita lihat di kas kan dia udah pakai hash masjid ya, kas.php ini sudah ada hash masjid, jadi dia otomatis nih, jadi ini tidak perlu. Kemudian oke, yang lain tidak ada masalah. Lalu berikutnya di sini sebentar. Oke, ini udah selesai nih. Nah, kalau di sini kalau kita coba sekarang kan kita tidak pakai ini nih, tidak pakai database transaction nih. Nah, apa akibatnya? Akibatnya kalau terjadi error di kas, maka nanti datanya jadi kacau. Infaq tersimpan, infaq uangnya tersimpan, tapi kasnya tidak tersimpan. Contohnya kayak video sebelumnya ya. Nah, maka dari itu kita akan coba implementasikan try catch. Jadi di sini saya akan buat try catch, try seperti ini. Kode ini akan saya masukkan dia ke dalam try catch-nya. Kemudian di sini saya buat true. Nah, ini ada true ya, kita mengenal true. True ini diimpor, Ctrl ALTI atau Ctrl titik import exception. Di sini saya buat message error data kas gagal diubah atau data gas gagal disimpan ya. Oke. Kemudian kodenya kita hapus saja. Oke, jadi seperti ini kodenya. Jadi kita tidak bisa pakai if di sini atau tidak disarankan pakai if. If itu biasanya dipakai hanya di controller ya. Oke, di sini kita buat try catch-nya, di mana try catch inilah nanti kalau terjadi error maka dia akan melempar exception-nya atau errornya. Errornya akan dilempar kemana? Akan dilempar ke sini. Ya, nah di sini saya akan menggunakan try catch juga. Oke, kode untuk menyimpan infaqnya saya masukkan di sini. Oke, nah di sini baru kita gunakan db begin tadi. Kemudian di sini db commit. Oke. Kemudian kalau terjadi error db rollback. Oke, baru tampilkan flash message. Oke, data gagal disimpan, return back. Kalau mau ditampilkan errornya, kita bisa tambahkan di sini error titik get message. Oke, udah seperti ini, udah oke nih. Oke, sekarang kita coba simpan. Saya simpan 15 juta, misal 1.500.000. Oke, data tersimpan. Di sini dia tersimpan, di kas juga dia tersimpan. Kenapa tidak tersimpan nih? Oh, ini ada error nih, kita coba cek dulu nih. Oh sorry, observernya belum saya daftarin di event service provider ya. Event service provider. Oke, ini kita daftarin dulu di sini. Kelasnya adalah infaq. Model yang mau di observer itu infaq. Kemudian ini infaq observer. Jangan lupa diimpor seperti ini.
Oke, sekarang kita coba lagi. Ups, sekarang saya coba input 2 juta. Oke, harusnya 2 juta masuk di sini, ini. Kemudian 2 juta juga masuk di kasnya. Oke, udah benar. Kalau kita coba terjadi error, misalnya di kas terjadi error, di infaq observer misalnya di sini terjadi error nih, misalnya saya tanggalnya kita komenin kayak tadi. Oke, kita coba input 1.515.000.000 misalnya. Oke, data gagal disimpan, error data kas gagal disimpan. Oke, kita lihat di sini harusnya tidak tersimpan ya. Ini juga sama, harusnya tidak tersimpan. Nah, seperti ini. Udah selesai nih kodenya. Oke, nah ini jadi error inilah yang akan dilempar nanti ke controllernya. Di controller tinggal kita mau ngapain kalau terjadi error. Mau di rollback atau kita mau apalah, itu bebas ya. Jadi di observer itu kita try ya, karena apabila ada kemungkinan error di kodenya. Kemudian TH ini, $TH ini dia akan menyimpan error yang terjadi. Jadi kalau misalnya kita mau buat ini TH misalnya gini saja, maka nanti apabila terjadi error, ini saya errorkan lagi, nanti errornya akan dilempar ke controllernya, akan diberikan ke controllernya. Oke, nah ini dia nih, tapi errornya jadi panjang ya. Oke, nah ini sebenarnya tuh ada TH-nya harusnya TH get message ya, saya lupa. TH get message, ini dia. Nah kalau ini harusnya tidak sepanjang itu. Oke, nah ini dia. Oke, udah selesai. Jadi nanti semua kode-kode yang misalnya berpotensi error tuh bisa kita tambahkan dia di try catch ya. Berarti nanti untuk update, untuk delete juga sama, kita bisa menggunakan try catch. Kita buat aja sekalian untuk kode update-nya. Untuk kode update berarti ini kas infaq sudah berhasil. Oke, ini dia berarti. Saya cut. Kemudian kita berpindah. Ini kita buat if dulu. If yang saya maksud tadi tuh kalau if logic ya. Kalau ini kan bukan termasuk logic. Kalau ini if infaq jenis sama dengan uang. Oke, baru kemudian kita buat try catch seperti ini. Kemudian di sini throw error get message. Deleted juga sama. Oh, ini kita perbaiki dulu kodenya. Kita gunakan try catch di sini db transaction begin, kemudian db commit. Oke. Kemudian ini kayak tadi db rollback. Oke. Lalu di function delete juga sama. Di function delete ini logiknya juga kita perbaiki. Oke, ini hampir sama nih dengan kalau kan, karena kalau uang saja baru kita berelasi ke kas ya. Kalau dia barang kan tidak perlu harusnya ya. Ini berarti kas deleted. Oke, ini infaq kas, nah, kodenya mana tadi? Ini ya. Oke, lupa saya. Nah gini dia. Oke, udah selesai. Ini tinggal kita buat try catch seperti tadi. Masukkan kodenya di db begin transaction, kemudian db commit, kemudian db rollback. Oke, sip, udah selesai. Sekarang kita coba refresh, hapus. Kita coba. Oke, udah bener. Sekarang perlu nggak sih sebenarnya try catch di sini ya? Tadi tergantung bagaimana logik kita. Kalau misalnya memang ada kemungkinan error ya, di sini itu ada kemungkinan error, maka kita perlu menambahkan try catch-nya. Kalau tidak ada kemungkinan error, misalnya seperti delete data itu hampir tidak ada kemungkinan error, maka sebenarnya bisa saja kita langsung delete saja, tidak perlu menggunakan try catch lagi di observernya, misalnya seperti ini nih, boleh saja
ya, langsung seperti ini. Oke, silakan dicoba. Harusnya kode kita masih berjalan sebagaimana mestinya. Kita coba dulu, silakan dicoba-coba. Berarti nanti di video berikutnya kita baru akan masuk ke pembahasan untuk chart ya. Pembahasan untuk chartnya. Ini saya empty dulu. Jadi kalau habis ngobrak-ngabrik database itu bagusnya di empty saja, baru kita input ulang lagi supaya kalau tidak ada data-data yang aneh. Nanti aneh itu tadi di sini saldo akhir 1.000.000, di sini ada 2 juta. Padahal kita tadinya uji coba ya. Oke, jadi nanti silakan ditambah-tambahkan datanya. Nah, kemudian juga silakan dibuat sampel data ya. Sampel datanya misalnya dibuat data di dari bulan Mei misalnya. Dari bulan Mei itu ada infak berapa, Juni, Juli, supaya nanti di tampilan chartnya dia bagus. Oke, videonya saya cukupkan dulu. Silahkan dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.